semua, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Ya, karena hari ini kita merayakan ya peringatan Maria, Bunda Gereja, Ibu Gereja, juga ya eh, kita juga ada dalam ya bulan Rosario di mana kita selama ini ya mendaraskan doa Rosario bersama bahkan kelompok ini juga kelompok yang setia untuk mendoakan doa Rosario. Maka mari kita merenung sedikit tentang Maria, peran Maria dalam gereja, apa sumbangsi Maria dalam gereja. Dan ya kita awali dengan sabda Tuhan yang berbicara tentang Maria itu sendiri. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Sesudah itu karena tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu wadah penuh anggur asam. Maka mereka mencelupkan bunga karang dalam anggur asam itu, mencucukkannya pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan yang mengambil lokus tempat peristiwa itu di bawah kaki salib Yesus. Nah, di hadapan kematian, kelihatannya ya segala sesuatu yang Yesus kerjakan selama ini, Yesus wartakan, itu tampaknya hampir selesai, hampir berkesudahan. Ya, karena para murid tercerai-berai, harapan sepertinya tidak ada. Yesus ya ada dalam kondisi yang paling menyedihkan, ya, ya, disalibkan. Tetapi justru di tempat yang kita pikir bahwa akan berakhir, segala sesuatu sudah selesai, Tuhan justru memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa. Yang dalam Injil Yohanes tadi kita dengar bahwa dia memperlihatkan kepada kita bahwa di sanalah sebenarnya gereja itu pelan-pelan lahir. Gereja lahir bukan pertama-tama dari kekuatan manusia, melainkan dari Kristus yang terluka, Kristus yang menderita, Kristus yang disalibkan. Ya kemarin kita baru merayakan Pentakosta yang kita tahu bahwa itu Pentakosta adalah ya perayaan di mana gereja pertama kali lahir. Tetapi ya gereja lahir itu bukan ya otomatis sekali jadi
pada peristiwa Pentakosta itu, tetapi gereja itu sebenarnya sudah disiapkan melalui tahapan-tahapan sehingga lahir secara definitif pada saat Pentakosta. Dan ya, gereja, benih gereja yang lahir, yang tumbuh berkembang itu justru ada ditanam sejak Jumat Agung itu, sejak Yesus ya disalibkan. Nah, dan tentu saja benih gereja yang akan tumbuh berkembang yang kita rayakan kemarin dalam Pentakosta itu ditanam Yesus melalui ya beberapa momen penting dalam Jumat Agung ini, dalam peristiwa Yesus yang disalibkan itu. Yang pertama adalah tentu saja ketika ya Yesus menyerahkan Maria kepada murid yang dikasihinya. Inilah ibumu. Nah, ya ini kita melihat bahwa Yesus sebagai seorang anak dan Tuhan bukan saja mau mengurus nasib ibunya sebelum dia wafat, tetapi dia sedang menganugerahkan, memberikan ibunya Maria kepada gereja. Ya, Yohanes tentu saja mewakili kita semua, para murid, sampai dengan zaman ini. Ya. Dan Maria menjadi semua orang yang ya mewakili ibu. Maria menjadi ibu bagi semua orang yang mau tetap tinggal dekat dengan Kristus, tetapi terutama tinggal dekat dengan salibnya. Maria menjadi bagi kita ibu, ya bukan hanya dalam saat-saat yang menyenangkan, tetapi justru dalam saat yang ya yang genting, yang berat, yang menyedihkan dan sebagainya. Dan kita tahu ya bahwa di zaman sekarang ini ada banyak orang yang merasa hidupnya seperti ya anak yatim secara rohani. Ya. Ada banyak ya di zaman ini ada banyak sekali informasi, ada banyak sekali hiburan, ada banyak sekali kesibukan, tetapi kadang-kadang kalau kita jujur atau kita melihat bahwa banyak juga orang yang merasa kering, mengalami kekeringan, mengalami kekosongan, hidup terasa hampa, hambar, tidak berisi dan sebagainya ya. Kita ya kita mungkin tampil ya eh, segar, foto, senyum dan sebagainya, tetapi hati secara batin, secara rohani kita merasa kita merasa lelah, kita merasa ya ya mudah capek, mudah ya mudah menyerah. Ya. Bahkan kalau kita lihat ya, ya, dalam keluarga-keluarga Katolik atau komunitas-komunitas Katolik dengan segala macam kesibukannya, ya, rumah komunitas itu lebih banyak terisi oleh banyak sekali suara-suara yang lain, musik lah, televisi lah, orang yang ngobrol lah, tetapi ya sangat sedikit, bukan kita berpikir negatif, tetapi ya sangat sedikit juga ruang-ruang bersama itu terisi dengan ya doa-doa bersama, eh, di mana kita bisa saling meneguhkan. Nah, di tengah keadaan-keadaan seperti ini, Maria hadir sebagai ibu yang tidak menghakimi, tetapi ibu yang mau menemani perjalanan kita, mendampingi kita, seperti dia mendampingi putranya sendiri, Kristus sendiri. Sehingga anugerah terbesar dalam gereja, dalam hidup kita adalah diberikannya Maria sebagai ibu kita. Ya. Lalu seorang ibu tentu saja dalam keseharian kita juga melihat, mengalami bahwa seorang ibu itu tidak selalu bisa menyelesaikan semua masalah anaknya. Tetapi dia cukup hanya membuat anaknya itu tidak merasa sendirian. Maka dari itu, Maria itu tidak menghakimi, tidak mengatur macam-macam, tetapi datang untuk menemani. Dia tidak menyelesaikan masalah Yesus yang dikhianati, tetapi dia menemani supaya Yesus itu sanggup kuat untuk memikul salibnya. Ya. Itulah Maria bagi gereja, itulah Maria bagi kita, bagi keluarga-keluarga kita, ya. Ya. Karena itu ketika kita menjauhkan Maria
dari hidup kita, dari keluarga kita, dari gereja kita, maka pelan-pelan kita kehilangan kelembutan seorang ibu, kelembutan hati dalam hidup kita. Ya, kita akan menjadi gereja, keluarga, atau pribadi yang terlalu sibuk tegas dengan aturan, dengan kegiatan, dengan perdebatan-perdebatan, tetapi kehilangan ya kelembutan, kehangatan, kasih seperti seorang ibu, seperti Maria itu sendiri. Ya, padahal ya ada banyak orang datang ke gereja atau menjumpai kita, kita berpapasan, ya bukan karena semua mereka itu dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, tetapi mungkin karena mereka ingin didengarkan, ingin ditemani, ingin mungkin juga ya dipeluk, dirangkul, disapa. Kemudian momen yang kedua adalah ketika Yesus berkata, "Aku haus." Dan kita bisa pahami bahwa kehausan yang Yesus bicarakan, yang Yesus butuhkan di sini bukanlah kehausan secara fisik, melainkan kehausan rohani. Haus akan balasan kasih dari umat manusia. Haus agar manusia yang tercerai-berai, yang berdosa, yang menjauh itu kembali, berbalik arah menuju pada pangkuan Allah Bapa, pangkuan gereja sendiri. Haus supaya tidak seorang pun ditinggalkan. Tidak seorang pun mengalami celaka, mengalami penghakiman. Dan tentu saja, ya sampai dengan hari ini, Yesus tetap dan masih berseru, "Aku haus." Ketika begitu banyak orang di sekitar kita, ya, ya, maksud saya melalui begitu banyak orang di sekitar kita yang tentu saja butuh ya uluran kasih, butuh untuk disapa, butuh untuk diajak kembali untuk ya ke pangkuan gereja, ke pangkuan Allah sendiri. Dan kehausan Yesus itu bisa kita ya secara praktis bisa kita katakan bahwa ya dia haus ke dalam diri orang tua yang mungkin ya lupa uh, orang tua oleh anak-anak mereka. Ia haus dalam diri orang-orang muda yang tampak ceria di media sosial, tetapi diam-diam sebenarnya ya itu ungkapan itu pelarian sebagai bagian dari pelarian diri. Dia masih mencari-cari. Ya, mungkin Yesus juga haus dalam bentuk diri keluarga yang terluka karena sulit untuk ya, mengucapkan kata maaf, mengucapkan damai satu sama lain. Ia haus dalam diri orang-orang kecil yang ya tidak selalu didengar. Nah, kadang ya, kadang kita terlalu cepat mencari Tuhan dalam hal-hal yang besar dan serba cepat. Kita pergi ke penyembuhan ini itu, ke minta pencurahan roh dan ini itu. Kita masuk kegiatan karismatik ini dan itu. Tetapi tetapi ya lupa bahwa Tuhan sering hadir dalam penderitaan sehari-hari dan Tuhan meminta kita bukan untuk segera menyelesaikannya, tetapi setia untuk memikulnya, menanggungnya. Baik, momen ketiga ini ketika Yesus ditikam, mengalir darah dan air, simbol bagaimana ya gereja itu hidup dari sakramen-sakramen, sehingga sangat penting bagi kita untuk selalu merayakan sakramen sebagai suatu kekuatan dalam perziaran hidup kita. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita diajak supaya kita tidak lelah, tidak kecewa, dan merasa uh, bahwa Tuhan meninggalkan kita ketika doa-doa kita tidak dijawab. Mari kita bersama Maria, setia, dan semoga dengan itu kita belajar mengasihi seperti Bunda Maria. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. sertamu juga. Semoga kita sekalian, kegiatan kita, hidup, perjuangan, pelayanan dan kesaksian kita setiap hari senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.